Sekarang kita akan membahas dua kutub utama, yaitu Young Earth Creationism dan Old Earth Creationism. Pertanyaan mengenai apakah dinosaurus itu diciptakan bersamaan dengan manusia dan Taman Eden bergantung pada pendekatan hermeneutik terhadap kitab Kejadian, khususnya pasal 1. Dalam tafsiran Young Earth Creationism, hari-hari penciptaan itu ditafsirkan secara literal sebagai hari-hari yang memiliki waktu 24 jam. Sehingga makhluk hidup termasuk manusia dan hewan darat besar diciptakan pada hari ke-6. Kejadian 1, 24 dan 25 menyebutkan bahwa Allah menciptakan binatang di bumi menurut jenisnya. Dan ayat 31 menegaskan bahwa semua ciptaan Allah pada hari ke-6 adalah sungguh amat baik. Nah, dalam kerangka ini, para pendukung YEC, Young Earth Creationism, seperti Ken Ham, berpendapat bahwa dinosaurus adalah bagian dari makhluk darat besar yang disebutkan pada ayat tadi, dan hidup berdampingan dengan manusia di awal sejarah dunia, termasuk di Taman Eden. Nah, perlu dipahami bahwa dalam narasi Taman Eden, sebagaimana tercatat di dalam kitab Kejadian pasal 2 dan 3, tidak terdapat penyebutan eksplisit tentang dinosaurus atau makhluk prasejarah lainnya. Fokus utama dalam bagian ini bukanlah pada penyajian katalog fauna secara menyeluruh, melainkan pada hubungan yang intim antara manusia pertama dengan Allah, serta pengujian ketaatan manusia melalui keberadaan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Keheningan teks mengenai makhluk-makhluk seperti dinosaurus tidak berarti bahwa mereka itu tidak ada, tetapi lebih menunjukkan bahwa tujuan narasi ini adalah teologis, bukan zoologis. Jadi Alkitab itu adalah narasi teologis, bukan kitab yang berbicara tentang hewan dan binatang. Teolog seperti Tremper Longman III mengingatkan bahwa Kejadian 2 dan Kejadian 3 harus dipahami sebagai kisah yang menyampaikan kebenaran spiritual tentang penciptaan manusia dan kejatuhan, bukan sebagai satu laporan ilmiah tentang semua makhluk hidup yang diciptakan pada saat itu. Maka, ketidakhadiran secara eksplisit makhluk binatang dinosaurus dalam narasi Taman Eden sejalan dengan maksud utama teks tersebut, yaitu untuk menyatakan peran manusia sebagai ciptaan Allah yang bertanggung jawab di hadapan Allah Sang Pencipta. Bukan buku zoologi. Nah, berbeda dari pandangan Young Earth Creationism yang mengartikan hari-hari penciptaan itu secara harafiah sebagai 24 jam, maka ada pendekatan Old Earth Creationism, OEC, yang memahami hari dalam tanda petik dalam Kejadian pasal 1 itu sebagai periode waktu yang panjang atau era atau zaman. Jadi hari itu dipandang sebagai era, sebagai zaman, bukan satu hari yang terdapat ada 24 jam, atau bukan sebagai hari dalam pengertian literal. Nah, penafsiran ini, OEC, berakar pada kajian terhadap bahasa Ibrani kuno, di mana kata yom, ya, bahasa Ibrani dari kata hari, dapat berarti lebih dari sekedar satu siklus siang dan malam. Pandangan ini juga mempertimbangkan kesaksian umum dari alam ciptaan yang menunjukkan proses-proses kosmis dan geologis yang berlangsung dalam skala waktu yang sangat panjang.
Dr. Hux Ross, salah satu dari tokoh utama OEC, menekankan bahwa Kejadian pasal 1 ayat 1 bukanlah sebuah urutan kronologis ketat dari semua ciptaan, melainkan suatu pernyataan teologis yang kuat tentang Allah sebagai pencipta yang maha kuasa, yang bekerja secara bertahap dan teratur dalam sejarah alam semesta. Dalam pandangan ini, kekuatan dan hikmat Allah justru semakin nyata karena ciptaannya terbentuk melalui proses yang penuh keteraturan, bukan sekedar tindakan instan. Para teolog seperti R.C. Sproul juga membuka ruang untuk pemahaman bahwa wahyu umum, yaitu ciptaan, dan wahyu khusus, yaitu Alkitab, berasal dari Allah yang sama. Dan karena itu, tidak akan saling bertentangan ketika ditafsirkan secara benar. Nah, dalam kerangka pemahaman Old Earth Creationism, diyakini bahwa dinosaurus merupakan makhluk ciptaan Allah yang hadir jauh sebelum keberadaan manusia di bumi. Fosil dan bukti geologis menunjukkan bahwa spesies ini telah punah sebelum penciptaan Adam dan Hawa, sehingga tidak pernah hidup berdampingan dengan manusia ataupun menjadi bagian dari kehidupan di Taman Eden. Dengan demikian, keberadaan dinosaurus tidak perlu dimasukkan dalam narasi penciptaan manusia secara langsung, apalagi dalam konteks relasional antara Allah dan umatnya. Implikasi teologis dari pandangan ini ialah bahwa Alkitab, khususnya dalam narasi Kejadian di dalam kitab Kejadian, tidak bermaksud mencatat seluruh makhluk yang pernah ada secara ilmiah, melainkan menyampaikan maksud ilahi yang lebih mendasar, yaitu perjanjian dan relasi antara Allah dengan manusia. Teolog John H. Walton menjelaskan bahwa tujuan utama dari teks Kejadian bukanlah menjawab pertanyaan ilmiah modern, melainkan mengungkapkan struktur dunia ciptaan dalam terang maksud Allah bagi umatnya. Maka fakta bahwa dinosaurus tidak disebutkan secara eksplisit tidak mereduksi otoritas atau keutuhan wahyu, karena fokus Alkitab adalah sejarah penyelamatan, bukan ensiklopedi biologi.